Halo Rider, selamat datang di channel Auto Rider. Kali ini kami akan menjajal langsung bagaimana performa dari Yamaha X-Max Connected terbaru ini yang ada di belakang saya. Motornya ini banyak banget. Dan menariknya, ini diadakan di Bali. Jadi kita akan keliling sekitar jarak 200 km mengendarai Yamaha X-Max Connected ini. Nah, kira-kira bagaimana impresi kami untuk mengendarai motornya digunakan touring jarak jauh? Nanti kita akan berkeliling sekitaran Bali bersama saya Tio Levi. Selamat datang di Auto Rider dan selamat nonton. Oke, pertama kita lihat dulu nih jajaran motor-motornya. Sekarang terparkir rapi di Yamaha DDS Bali nih di sekitaran Denpasar. Yamaha X-Max Connected ini dia punya 4 warna dan sepertinya di sini warnanya lengkap ya. Tapi kita lihat dulu satu-satu. Ini ada yang warnanya Prestige Grey. Kalau dilihat sekilas kayak putih, tapi ketika dilihat lebih dekat dia warnanya agak abu-abu gitu. Terus di sebelahnya dia ada warna Luxury Red. Nah, ini warna merahnya nyala banget. Terus selanjutnya ini ada warna Premium Blacknya. Sebenarnya ada satu warna lagi namanya Dark Petrol, tapi kayaknya nggak ada di jajaran motor-motor ini nih. Sayang banget, nanti kita nggak bisa lihat ya. Oke, nanti kita akan langsung ngendarain motor ini keliling Bali. Oke, sekarang kita udah di atas motornya nih, Yamaha Yamaha X-Max Connected maksud saya. Jadi hari ini kami dapat yang motor berwarna hitam dan kita akan bersiap untuk melakukan sedikit perjalanan touring berkeliling Bali di hari pertama ini ya. Nah, ini tampilannya sekilas seperti ini. Kita accept dulu. Wah, begitu dinyalain suara mesinnya halus banget. Nah, kita coba jalan ya. Kita lihat-lihat dulu sini ada apa aja ya. Oke, sini banyak banget informasi nih. Bongkar nih, bongkar. Oke. Oh, ini RPM dan traction controlnya aktif. Jangan nunduk ya, Ki. Jangan nunduk. Nah, oke, ini kita lagi siap-siap semuanya. Ini ada beberapa motor ke belakang juga tuh. Bisa dilihat ada banyak banget motor di sini. Oke. Boleh? Ya, maaf. Terima kasih. ayo Ki, nyalain Ki. Yang bawah. 3, 2, 1. Kaca helm. Oke, ini kita langsung masuk ke jalan raya. Tadi keluar dari Yamaha DDS Bali. Oke, ini sekarang waktu menunjukkan pukul 1 siang waktu Bali. Dan impresi awalnya ketika baru menaiki motor ini rasanya menyenangkan. Walaupun kelihatannya kayak motornya besar gitu ya, tapi pas didudukin rasanya kayak ya udah biasa aja gitu motornya. Terus juga nggak terasa berat sama sekali. Terus ini di depan dia punya windshield yang bisa disetel sebenarnya ya, tapi setelannya masih menggunakan baut, setelan manual, dan sepertinya ini pakai setelan windshield paling tinggi nih. Oke.
Cuma sedikit perjalanan, ya agak macet, sedikit nggak macet sih, tapi agak ramai aja. Oh ya, perjalanan ini akan berlangsung selama sekitar 3 hari, dan ini hari pertama. Tadi dilepas dari DDS Bali. Ini kita berjalan sekitar kurang lebih 45 menitan lah. Jadi di hari pertama ini saya akan fokus untuk memberikan informasi mengenai handlingnya dulu ya. Oke, pertama dari bantingan suspensinya. Ya sebenarnya memang dia nggak bener-bener baru ya motornya ini, si X-Max terbaru ini. Bisa dibilang dia mayor facelift. Memang ada ubahan, khususnya di segi tampilan dan juga tentunya fiturnya yang kini sudah punya fitur navigasi. Tapi saya belum mencobanya, nanti di perjalanan berikutnya saya akan coba buat menyambungkan aplikasinya dengan navigasi di Indonesia ini. Seperti apa tampilannya? Nah, kali ini kita akan fokus di suspensi dan juga handling dari si Yamaha X-Max Connected 2022 ini. Nah, sementara buat dipakai nikung-nikung biasa seperti itu sih handlingnya cukup oke. Dia rasanya motor tuh nurut dan terasa ringan motornya. Nah, ini pakai nikung sedikit tuh, wow. Menyenangkan motornya sejauh ini ya, untuk beberapa meter awal. Jadi setelah ketemu jalanan yang agak macet-macetan, harus sekarang kita ketemu jalan yang agak lengang. Oke. Dan lagi-lagi dia handlingnya oke banget ini, dipakai kiri kanan gini, motornya rasanya enteng. Terus oh ya, ini kalau mau lihat di bagian speedometernya, di bagian atas tuh ada speedometer, lalu di kanannya itu ada full indikator, di bawahnya ada odometer, lalu di bawahnya ada jam, terus di sebelah kanan ada suhu dan takometer di bagian bawahnya. Lumayan anget cuacanya siang-siang gini, tapi seru, motornya enak buat diajak ridingan. Jadi ya terobati lah panas-panasnya. Wah, ini ketemu jalanan agak padat lagi. Oke, nanti kita lihat gimana kondisi jalan di bagian depan nanti. Ini agak macet di depan dan motornya dipakai buat selap-selip.
Masih enak, aman, motornya juga walaupun besar tapi tetap lincah. Ini pakai selap-selip gini. Tapi mungkin buat Anda yang baru pertama kali menggunakan Yamaha X-Max gitu ya, ini bagian depannya kelihatan memang sedikit lebih maju gitu. Jadi bannya tuh kayak lebih ke depan gitu dibandingkan Matic-Matic kecil pada umumnya. Jadi ketika Anda berhenti, Anda juga harus mengira-ngira posisi bannya tuh ada di mana gitu, supaya nggak nabrak ke motor di depan. Tapi sebenarnya motornya tetap mudah buat dikendarai kok, tenang. Dan bagi Anda yang mungkin tingginya sekitaran 160 sampai 170-an kurang gitu ya, motornya memang joknya agak sedikit tinggi. Cuma jangan khawatir, karena bobotnya ketika jalan seperti ini atau ketika berhenti di kemacetan seperti ini, dia nggak terlalu berat, jadi masih gampang buat dikontrol. Sekarang kita bisa rasain gimana handlingnya di speed di atas 50-an. Dan ini di speed tuh 70 kayak berasa masih lari di 40 atau 50-an rasanya. Motornya stabil banget sih. Kita tarik sedikit ya. Nah, ini ada jalan yang aspal nggak terlalu mulus gitu ya. Bantingannya sih masih oke, nggak terasa keras, terus juga nggak terlalu empuk juga, masih enak lah. Nah, tadi setelah ngelewatin jalan besar, terus juga jalan yang agak ramai kendaraan, sekarang kita masuk ke daerah perkampungan. Ini jalannya agak sempit dan berkelok-kelok. Wah, pemandangannya keren ya. Bisa dibawa langsung kita nanjak. Iya, wah. Ya, mesin 250 cc nya dari X-Max Connected ini nggak ada masalah buat naik turun kondisi jalan seperti ini. Jadi masih tetap menyenangkan. Ini sambil ridingan sambil nikmatin pemandangan. Nggak pernah salah sih ridingan di Bali ya. Nah diajak nikung gini, wah enak banget. Ini juga, wah. Oke, tadi setelah istirahat, sekarang kita lanjut lagi perjalanan. Dengan sekarang jam 4 waktu Bali. Di sini cuacanya cerah tapi cukup sejuk.
Jadi enak banget buat motoran nih. Oke, ini kita masuk ke jalur agak-agak pegunungan dikit ya. Sejauh ini perjalanan masih menyenangkan. Buat perjalanan sekitar 30 kiloan lebih tadi sih, joknya terasa nyaman. Dan dia punya lumbar support tuh yang emang mendukung banget motornya buat perjalanan jauh, jadi nggak ngerasa cepet pegel gitu. Jadi tetap nyaman sepanjang perjalanan ini. Dan kalau di total perjalanan hari ini tuh sekitar 70 kiloan lebih lah. Dan besok rutenya bakal lebih jauh, itu sekitar 100 kiloan. Jadi besok saya akan bahas soal mesin dan juga performanya ketika digunakan saat perjalanan touring seperti ini. Sekarang yuk kita lanjut menikmati jalanan di Bali. Ini kalau dilihat dari papan alamat yang di pinggir jalan sih tulisannya Tampak Siring nih. Saya juga nggak tahu ini di mana sih, karena nggak hafal juga daerah Bali. Yang penting jalanannya seru, terus juga motorannya juga menyenangkan. Dan cuacanya ini mendukung, semakin sore semakin sejuk cuacanya. Angin juga ya nggak terlalu kencang tapi juga nggak terlalu pelan, sedang-sedang aja. Wah, seger banget udaranya. Wah, itu kalau Anda bisa lihat di sana ada laut. Laut atau danau? Saya juga kurang paham betul di sana. Wah, keren. Wah, tikungannya enak banget. Ada banget guys. Oke, ini ternyata sekarang saya berada di kawasan Danau Batur. Yang tadi kelihatan dari atas itu ternyata bukan laut. Ini adalah danau ternyata ya. Ini dominasi jalannya masih kelak-kelok, naik turun, khas jalanan pegunungan. Ini di apa ini namanya,
Wewidangan Desa Adat. Sekarang jam 6 kurang 8 menit waktu Bali. Masih agak terang. Wah, ini deket banget nih sama danaunya nih. Tuh udah langsung di bawah sini. Nah, ini tampilan danaunya dari dekat nih. Sementara teman-teman lagi parkir buat nyari spot foto terbaik. Oke, kita istirahat dulu. Oke, ini kita juga masih ridingan malam. Tadi habis istirahat makan malam. Sekarang mau ke penginapan dan ridingan hari pertama bakal selesai. Tikungannya. Jadi kalau dilihat malam-malam gini, lampu utama si X-Max Connected lumayan terang. Nah, kayak gini tuh. Nah, ini kalau pakai lampu jauh juga lumayan. Kalau kita lihat lampu jauhnya, nah ini tuh, ya nggak terlalu kelihatan sih. Coba nanti yang jalannya agak gelap. Oke riders, perjalanan hari pertama kemarin udah selesai dan kita sampai ke penginapan udah malam. Dan perjalanan ke penginapannya tuh juga lumayan berantakan jalanannya tuh, ada kerikil-kerikil gitu. Dan hari ini kita akan lanjut perjalanan di etapa kedua, dan kira-kira kemana aja kita nanti. Ikutin terus videonya. Riders, tadi kita udah jalan-jalan sedikit, udah ke arah Ubud, terus juga ke Pantai Melasti, dan di sore ini kita istirahat dulu di sekitaran Melasti, terus nanti lanjut lagi riding malam buat ke penginapan. Halo Riders, nah kali ini kita sudah di hari ketiga, dan kali ini perjalanan akan sedikit lagi mengeksplorasi Bali. Setelah semalam kita sampai di penginapan, terus istirahat dulu. Hari ini kita akan lanjut lagi. Nah, gimana keseruannya? Ikutin terus videonya. Oke Riders, tadi kita dari penginapan terus sekarang keluar mau lanjut ke daerah Uluwatu nih. Ini hari ketiga kita dalam rangkaian touring Yamaha X-Max Connected. Jadi penasaran gimana nanti kondisi jalannya seperti apa. Ikutin terus videonya ya. Ini jembatan kayak di apa namanya, Pantai Selatan. Iya. Kita tebus-tebus Pangandaran nih. Iya, woi.
Wah, kenapa pada ngerem? Mana aja. Ah, tuh cakep tuh. Kita nonton kecak ini. Nggak tahu, Uluwatu kecak kan? Habis ini berarti balik ke tol ke DDS langsung ya? Iya bener. Enggak, gua kemarin di tol. Aduh, salah fokus gua. Kemarin di tol gua di belakang, ada di motor. Jalannya apa namanya, terlalu dempet. Iya. Anginnya juga kenceng. Yang burung tuh kocak banget anjir. Iya. Kena ini dia, kena setan keder. Kok gue di sini-sini aja kata. Iya, nggak ketemu-temu. Oh, ini videografer kanan ya. Kemarin soalnya di tol ada bule pakai X-Max juga kan. Gua dari spion, siapa ini? Pas lihat, iya bule anjir. Kok selap-selip. Wah, Joko Kendil. Kejauhan nih range-nya, Cang. Rang. Banjir. Iya, kayaknya Bluetooth deh. Lu paling depan ya? Kayaknya nunggu jalan dulu dah. Nunggu clear. Waduh, ngerem sih kepleset nih. Ini tempat tesnya KNM apa gimana nih? Lengkap nih aja dia kondisi jalannya. Duk. Wah, depan gelap banget tuh. Sini rumput-rumput Oke Riders, nah di perjalanan kita juga ketemu sama X-Max yang model baru dan yang model lamanya. Nah ini bisa dilihat langsung. Nah seperti ini perbandingan tampilannya. Mungkin kalau dilihat sekilas di bagian depan ini udah beda banget ya. Yang baru ini jauh lebih agresif, jauh lebih futuristis. Sementara yang di kanan yang tadinya agresif jadi
kelihatan kayak kurang agresif dibandingkan dengan yang model yang baru nih. Terus bedanya juga ada di bagian windshieldnya. Dia kelihatannya memang sama-sama tinggi. Nah, tapi di bagian sampingnya sini dia ada lekukan seperti ini. Sementara di sini dia lekukannya lebih tajam. Terus kalau dudukan plat nomornya masih sama-sama di jidatnya. Terus di bagian sini juga masih ada kuping, tapi yang lama ini polos, sedangkan yang baru ini ada lampu sennya dan ini udah LED. Terus yang di bagian bawahnya jadi dia lebih bersih sekarang, yang baru. Yang kanan ada lampu sennya di sebelah sini. Terus kalau dilihat lagi bedanya nih, di kanan yang model baru, dia tampilan panel instrumennya sudah TFT infotainment display. Nah, dan dia sudah didukung dengan fitur navigasi dari Garmin. Nah, ini sudah connected juga. Di sini ada informasinya nih, baterai dan juga aplikasinya sudah terhubung. Terus di sini ada beberapa informasi kayak musik, terus juga odometer sama trip meter. Terus ada tampilan meter displaynya, navigasi ini yang tadi saya bilang. Terus ada notifikasi, perkiraan cuaca bahkan ada di layar ini, dan juga ada setting. Sementara di bagian tombol-tombolnya masih mirip di sebelah kanan ini, bentuk tombolnya masih mirip. Terus di bagian yang kiri dia lebih banyak tombolnya karena di sini banyak tombol untuk menavigasi ke arah panel instrumennya. Nah, kalau dilihat di sebelah kiri dia masih perpaduan antara analog dan juga digital. Ini tombol-tombolnya seperti ini. Ini mirip juga hazardnya dan juga engine cutoff-nya. Dan di bawah ini ada tombol trip atau info. Sementara di model baru udah nggak ada. Dia pindah ke kiri semua, dan yang di kiri ini masih mirip-mirip juga. Begitupun dengan tombol keyless-nya juga masih mirip. Oke, sementara dari bagian belakang, nah kalau yang terbaru dia lampu stop lampnya dia mikanya lebih merah, sedangkan yang lama ini agak sedikit lebih pudar. Kalau lihat dari belakang sih masih mirip-mirip ya, bentuk knalpotnya juga mirip, terus juga kaki-kaki yang masih mirip. Jadi yang paling mencolok itu ada di bagian depan. Nah, di bagian belakangnya ini dia bodi sampingnya, sini ada tambahan bodi plastik kasar, sementara yang lamanya terhubung dari depan sampai ke belakang. Oke, sekarang kita bahas panel instrumen terbarunya. Dia TFT infotainment display dari X-Max Connected. Dia tampilannya seperti ini, cakep banget ya. Terus ini ada peringatan sebelum berkendara. Oke, nah ini tampilan defaultnya seperti ini. Di atas dia ada speedometer, terus di kanannya ini ada fuel meter, lalu ada odometer. Sini ada jam. Ini tanda Y connect-nya sudah terhubung. Lalu ini ada suhu, terus di sini ada RPM. Nah, kalau dinyalain, nah dia RPM-nya akan bergerak seperti ini. Nah, oke. Terus selain itu dia juga ada beberapa informasi. Kalau dipencet di tombol di bawah sini nih, ini ada yang tombol back sekaligus tombol home. Dia akan menampilkan beberapa informasi seperti rata-rata kecepatan, terus juga rata-rata konsumsi bahan bakar. Lalu ada konsumsi bahan bakar real time. Lalu juga ada trip meter. Maksudnya trip time, waktu berkendaranya. Ini selama dipakai kemarin sekitar 14 jam 49 menit. Lalu ada temperatur udara. Lalu ini ada pendingin. Ini ada aki, rata-rata kecepatan. Dan ini udah balik lagi ya. Nah, terus buat ngembalinya dia tinggal tombol ke sini. Terus tombol yang tanda checklist ini dia punya beberapa informasi juga. Nah, di sini ada musik. Terus juga odometer atau trip meter. Lalu ada meter display, navigasi, notifikasi, cuaca, dan juga setting pengaturan. Nah, kalau dibuka, nah dia bisa terhubung ke intercom
pengendara, jadi Anda bisa mengatur musik Anda di sini, bisa mengubah volume, tombol volumenya nih yang tombol atas, terus yang bawah volume down, lalu yang tengah ini untuk play dan pause lagunya. Terus kalau udah tinggal di back aja. Di bawahnya nih ada odometer dan trip meter. Ini tripnya 19,2. Terus ini odometernya 406. Nah, ini tripnya tadi udah sempat saya reset dulu. Terus di back lagi, ini ada tampilan display nih. Yang tadi tampilan utamanya di awal tuh mau tachometer, lalu eco riding atau speed. Terus navigasinya, nah navigasinya seperti ini. Nah ini belum terhubung, jadi ketika terhubung akan menampilkan tampilan di sininya maps-nya seperti tampilan maps pada handphone ya. Jadi kelihatan belokan per belokannya, detailnya, nama jalannya juga kelihatan di sana. Jadi bukan cuma informasi belok kanan belok kiri aja, tapi maps-nya kelihatan di sini. Nah ini saya pakai kemarin waktu perjalanan dari Ubud menuju ke Melasti. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah keren banget ya, ketika di perjalanan juga dia mudah banget dilihat. Jadi nggak silau sama sekali. Di sini tampilannya jelas banget belokan per belokannya. Terus di atasnya juga ada informasi berapa meter lagi kita harus belok gitu. Terus di bawahnya ini ada notifikasi. Jadi notifikasi telepon atau pesan masuk akan timbul di sana. Terus ada juga cuaca. Nah ini, nah seperti ini tampilannya. Sekarang kita lanjut lagi. Ini udah jam 12. Kita mau cari lokasi buat makan siang dulu ya. Dan sepanjang perjalanan kemarin ini mantep banget sih rutenya. Ketemu jalan aspal, terus masuk jalan tol, terus juga lewat aspal yang lepas-lepas. Nah sekarang nih jalannya semi off-road gini. Berantakan banget jalannya. Dan X-Max Connected terbaru ini masih nyaman buat dikendarai. Oke. Nah ini juga semalam kita ketemu banjir. Ini sekarang dilewatin ke Kubangan lagi nih. Ya motornya jadi berantakan lah tampilannya. Tapi seru banget. Masuk ke hutan nih. Siapa yang nyangka kalau di dalam sini ada spot buat pemandangan bagus ya. Oke, perjalanan kita lanjutkan. Oh iya, yang mengejutkan lagi dari motor ini adalah bobotnya nih. Walaupun dia punya bobot yang lebih berat gitu ya dibandingkan generasi sebelumnya. Sekarang ini dia bobotnya sekitar 180-an kilogram. Tapi ketika dikendarai kayak gini, motornya tuh ringan, terus juga lincah. Kelihatannya kayak bodinya besar gitu ya. Tapi ketika dipakai buat riding seperti ini, ya udah gitu, rasanya menyenangkan aja, nggak berat gitu, nggak membuat Anda kesulitan untuk mengontrol motornya. Jadi dia menyenangkan sekali. Apalagi harus berkendara stop and go di macet-macetan kayak gini, yang mengharuskan Anda untuk menurunkan kaki. Ketika menggunakan X-Max ini, keseimbangannya lebih
enak gitu ya. Jadi Anda tidak perlu buru-buru untuk menurunkan kaki. Motornya tuh berasa seimbang gitu. Jadi ya udah, dengan mainin putaran gas yang tipis-tipis aja, motornya tetap seimbang gitu. Jadi Anda nggak perlu repot-repot nahan bobot motornya. Oke, nah sekarang kita udah sampai tempatnya nih buat istirahat makan siang. Kita istirahat dulu ya sebelum nanti ditutup di akhir kegiatan riding kita selama di Bali. Fitur lainnya dari motor ini adalah electric power socket. Nah, di sini dia punya dua kompartemen di kiri dan kanan. Yang kanan dia bukanya tinggal didorong gini aja. Terus yang kiri Anda harus menekan knopnya dulu ke kanan sekali seperti membuka jok, lalu tekan yang tombol lead. Nah, dan di dalamnya dia ada electric power socket untuk mengisi daya gawai atau smartphone Anda. Nah, Yamaha X-Max Connected 2022 ini punya mesin yang sama seperti generasi sebelumnya, yaitu berkapasitas 249,8 cc, 4 tak blue core, SOHC, 4 katup, dan pendingin cairan. Nah, dengan diameter kali langkah 70 kali 64,9 mm, tenaga yang dihasilkannya sekitar 16,8 kW atau sekitar 22,5 daya kuda pada 7000 rpm, dan torsi maksimum 24,3 Nm pada 5500 rpm. Oke, tadi habis makan siang, sekarang kita lanjut ini ke titik finish terakhir. Kita mau ke warehouse-nya Yamaha. Wah, cuaca agak sedikit gerimis. Oke, nah ini untuk mengatur mapsnya ya. Seperti yang saya sudah jelaskan, tampilan mapsnya seperti apa. Ini navigasinya seperti ini. Nah, ini ada stop navigation, go home, go to work, terus favorites, nearby gas station, sama change view. Nah, kalau untuk melihat navigasinya Anda tekan menu change view, lalu pilih default view. Dia akan menampilkan tampilan seperti ini. Oke. Nah, di sana juga ada apa namanya, peringatan kecepatan.
31 km per jam. Jadi ketika Anda melebihi batas kecepatan ini, Anda akan mendengar suara peringatan di intercom Anda apabila terhubung ya dengan intercom. Oke, jadi itulah dia bagaimana keseruan perjalanan kami selama di Bali menggunakan Yamaha X-Max Connected terbaru ini. Bagaimana menurut Anda keseruan dari perjalanan ini? Lalu bagaimana juga dari performa yang ditawarkan oleh Yamaha X-Max Connected 2023 ini? Silahkan tuliskan komentar Anda di kolom komentar di bawah. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah like serta subscribe channel Autorider. Main-main juga ke website kami di www.autorider.com dan Instagram kami di @autorider.com. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.